bahwa Dia akan buat semua hidup kita menjadi indah. Amin. Mari kita meyakini Dia adalah Bapa Tuhan yang sangat amat baik. Amin. Apapun yang menjadi ketakutanmu, kekhawatiranmu, kegentaranmu hari-hari ini, atau mungkin doa-doa yang belum dijawab Tuhan, doa-doa yang belum tergenapi dalam hidupmu, percayalah Tuhan akan buat semuanya indah pada waktunya. Sebentar kami mau diberkati oleh firman-Mu, berfirmanlah buat kami pagi ini Bapa. Beracarlah buat kami, biar firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, jawaban yang pasti bagi kami semua. Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya, yang siap terima berkat Tuhan, katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi. Baru 2 orang. Selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Bilang sama kanan kiri, saya senang kamu ada di sini. Puji Tuhan. Saya melihat senyumnya menawan ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Ini ciri Tuhan yang pasti diberkati. Bilang sama kanan kiri, kamu pasti diberkati. Ya. Oke. Iya. Ini tema kita pagi hari ini. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Berdoa. 2, 3. Berdoa. Iya. Pertanyaannya Bapak Ibu. Kenapa begitu banyak orang Kristen tidak suka berdoa? Atau jemaat di sini suka berdoa semua? Amin atau aman? Kita cross check ya sama Ibu Gembala ya. Bagaimana Bu Gem? Aman atau amin nih Bu Gem? Dari senyumnya Bu Gem saya tahu deh jawabannya. Ya, siapa di sini suka berdoa di rumah? Oh semua orang ya? Aduh mana tuh orang yang galak amat tuh. Ibu mau makan doa ya? Mau tidur doa ya? Waduh, ini omah kita luar biasa. Tepuk tangan buat omah kita. Sebelahnya opa ya? Iya. Saya hanya pas. Oke. Keren. Apa yang menyebabkan kenapa orang Kristen tidak suka berdoa? Dia berdoa kalau lagi banyak persoalan, banyak masalah. Ya. Kata siapa Oma ya? Hari ini saya khotbah ada eho-nya Bapak Ibu. Iya, makasih Oma ya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa banyak orang Kristen tidak terlalu suka yang namanya doa? Kalau berdoa banyak alasannya. Ada yang bilang karena capek lah, sibuk lah, ngantuk lah. Pokoknya ada 1001 macam alasan. Faktor penyebab kenapa orang Kristen tidak suka berdoa, karena ketika dia berdoa, doanya nggak dijawab Tuhan. Kalau kita berdoa, doa kita dijawab Tuhan, pasti kita semangat berdoa. Setuju Bapak Ibu? Amin. Biarpun kita capek, biarpun kita ngantuk, biarpun kita sibuk, ketika kita berdoa, doa kita dijawab Tuhan, kita semangat. Ini udah sibuk, udah capek, ngantuk, berdoa enggak dijawab Tuhan. Nah makanya pagi ini Bapak Ibu, di tanggal 9 Maret 2025, kita belajar bagaimana doa kita sesuai firman Tuhan. Katakan 2, 3, berdoa sesuai firman
Amin. Jangan sampai kita jadi akhirnya frustasi. Percuma lah Pak. Percuma. Pak Gembala. Saya udah doa-doa, udah capek hati, makan hati. Kayaknya Tuhan sentimen sama saya. Kayaknya Tuhan gak mengindahkan doa saya. Nah pagi ini kita mau belajar. Bagaimana kita anak Tuhan berdoa sesuai firman Tuhan. Katakan 2, 3, berdoa sesuai firman Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, bilang berdoa sesuai firman Tuhan. Amin. Yuk tolong diklik ayatnya. Yuk baca sama-sama 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Setuju? Amin. Lihat Bapak Ibu ayatnya. Apa saja yang kamu minta. Wow. Apa artinya apa saja? Ada yang tahu? Apa artinya apa saja? Apa saja artinya apa saja. Amin. Loh. Ditanya kok bingung jawabnya Bapak Ibu. Apa saja artinya? Apa saja. Bapak Ibu ayat ini kalau kita tidak hati-hati, kita menerjemahkannya maka kita akan tersesat. Bisa-bisa kita menjadi tidak lagi percaya kepada Yesus. Saya percaya Bapak Ibu, orang-orang Kristen yang nyebrang ke kanan ke kiri, mengerti maksud saya Bapak Ibu, adalah orang-orang yang tidak mengalami Kristus hidup dalam hidup dia. Saya percaya Bapak Ibu dengan baik, ketika kita mengalami Yesus hidup dalam hidup kita, apapun yang terjadi, katakan 2, 3, apapun yang terjadi, kita tidak pernah meninggalkan Yesus. Tepuk tangan buat Allah kita. Setuju Bapak Ibu? Yang menyebabkan kenapa kita bisa meninggalkan Yesus, kita kecewa dengan Yesus. Karena begitu banyak doa-doa kita yang gak dijawab. Bahkan kita mengklaim ayat ini, katanya apa saja yang saya minta, yang saya doakan, dengan penuh kepercayaan, saya lebih dari penuh percaya. Tapi kenapa Tuhan gak menjawab doa saya? Bahkan setiap pergantian tahun, Bapak Ibu Gembala selalu berkata, ayo umat Tuhan kita berdoa sungguh-sungguh. Di tahun yang baru ada mujizat Tuhan. Yang belum punya jodoh dapat jodoh. Yang belum punya rumah dapat rumah. Yang belum punya mobil dikasih mobil. Yang belum punya motor ada motor. Yang belum bekerja dikasih pekerjaan. Yang belum punya anak dapat anak. Kenapa? Semua itu menjadi hal angan-angan. Bapak Ibu, ketika saya dikasih tema, saya bilang Tuhan ini tema luar biasa. Dan tema itu saya alami terlebih dahulu. Sebelum saya khotbah, mujizat itu terjadi buat saya. Saya cerita begini Bapak Ibu. 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu tepatnya, saya terkejut. Saya buka di handphone, email saya tahun 2025 hilang semua. Yang ada di handphone saya emailnya tahun 2022. Di sini ada yang pernah ngalami kayak begitu? Ada yang pernah? Saya belum pernah, baru kali itu. Ya kalau lebih sekitar 4-5 hari yang lalu lah. Awalnya saya tidak menyadari itu terjadi, tapi ketika saya dari laptop, saya mengirim email dari saya ke saya, tujuannya apa? Untuk saya mau kirim PPT ke gereja ini. Tapi waktu saya kirim 2 hari, saya cek email saya tidak masuk-masuk. Yang kedua, saya tidak lihat ada transaksi di email saya yang masuk. Jadi saya buka handphone saya terkejut sekali Bapak Ibu. Ternyata yang ada di handphone saya emailnya tahun 2022. Saya kurang puas, saya pagi-pagi buka laptop saya, tidak ada perubahan sama tahun 2022. Tapi pagi itu saya berdoa, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Nggak lama apa yang terjadi Bapak Ibu? Email yang saya kirim 2 kali. Karena sekali mungkin saya pikir nggak terkirim. Kirim lagi 2 kali.
Pagi itu mujizat Tuhan terjadi. Tepuk tangannya mana? Tuhan, kuatkanlah hamba-Mu. Masa tepuk tangan perlu diajarin? Anak-anak tepuk tangan, plek. Kalau nggak bohong ini. Kenapa? Beban hidup berat ya. Saudara, sepertinya ini hal yang sepele. Bapak Ibu tahu, buat saya itu masalah yang serius. Karena email itu kebutuhan saya setiap hari. Untuk banyak hal dalam hidup ini. Salah satunya kebutuhan untuk saya berkhotbah. Andai kata kalau tidak, berarti saya mesti pakai langkah A, langkah B, langkah yang lainnya untuk bisa bikin PPT yang baru. Amin. Ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan kita. Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan kita. Bilang kanan kiri, yang bikin malu Yesus, lu orangnya. Bilang kanan kiri, jangan ketawa, bertobat. Amin atau aman? Nah, kita mau belajar sama-sama kebenaran yang kita perlu tahu ketika Yesus menjawab doa kita. Tolong diklik. Udah. Enggak, gue mau lihat aja dia lagi ngapain di situ. Tuhan menjawab doa kita yang pertama, iya. Katakan iya. Karena apa? Sesuai kehendaknya. Jadi waktu pagi itu saya bangun, sebelum saya buka laptop, saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya mau kirim PPT ke gereja GSCA, Gading Serpong. Air hidup ya, betul ya? Bukan? Apa namanya? Oh gitu. Soalnya saya banyak khotbah di GSCA, kadang-kadang saya suka salah sebut, makanya saya mau cross check. Ada GSCA air hidup. Saya suka bercanda teman-teman saya. Ganti nggak GSCA air mancur? Ajang begitu dong boksu. Masa air mancur emang jamu? Jadi pagi itu saya bangun, pagi-pagi saya berdoa. Saya katakan, Tuhan, tolong saya. Dan Tuhan tahu, saya butuh ada mujizat pagi itu. Secara akal sehat, itu nggak mungkin terjadi. Saya sudah punya rencana, cita-cita di depan saya, depan apartemen saya itu tinggal seorang ahli komputer. Dia hebat sekali. Dia udah belasan tahun. Jadi kalau komputer itu, komputer, laptop, apa aja, pokoknya dia mereka aja udah jadi semua beres sama dia. Oh, yang orang nggak bisa, dia bisa. Ahli Bapak Ibu. Tapi pagi itu Tuhan bilang, jangan cari manusia. Cari aku. Jadi pagi itu sebelum saya buka laptop, saya berdoa, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bener loh Bapak Ibu. Sebelumnya saya buka 2022. 2023 hilang, 2024 hilang, 2000 yang 25 ini juga hilang. Semua transaksi saya nge-black sampai sekarang Bapak Ibu kalau buka handphone saya, itu begitu. Tapi sejak ada mujizat Tuhan, 2025 itu email untuk khotbah itu keluar dan yang lainnya mengikuti keluar. Ada yang dari OVO, dari Shopee, dari segala macam apa tuh pembelanjaan, segala macam kebutuhan semua keluar di situ. Tadinya nggak ada Bapak Ibu. Pertanyaannya kemana ngumpetnya? Orang Jepang bilang, wow puji tahu. Nggak tahu Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Amin. Itulah Tuhan kita. Bilang kanan kiri, keren. Jadi ketika kita berdoa dijawab ya karena sesuai kehendaknya. Yang kedua, dia bilang tunggu. Nah ini, kebanyakan Tuhan kalau bilang tunggu maunya demo aja. Unjuk rasa, unjuk gigi, unjuk apa lagi? Oke lah Tuhan, cara lo begitu, gue juga bisa. Mulai besok gue gak mau lagi pelayanan.
Enggak mau lagi. Apa lagi? Enggak mau ke gereja. Tuhan bilang, baper nih ya. Itu aja marah. Bilang kanan kiri, gua kenal tuh orangnya. Duduknya sebelah gue. Kalau Tuhan bilang tunggu, dia sedang melatih kesabaran kita. Amin. Apakah kita percaya atau enggak? Yang ketiga, tidak. Karena apa? Tidak sesuai kehendaknya. Ini lebih marah lagi nih. Bukannya demo, kudeta. Ini bahaya Bapak Ibu. Nah, poin yang keempat ini yang kita perlu yakini. Sama-sama baca 2, 3. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Sekali lagi, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kanan kiri bilang, yang itu gua suka. Nah, jadi ketika kita berdoa, yang kita perlu yakinkan, kapanpun Tuhan menjawabnya, percayalah di endingnya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Karena apa? Kadang-kadang begini Bapak Ibu. Yang kita doakan, yang kita minta nggak sesuai kehendak hati kita. Kita jadi kesel, jadi jengkel, jadi keki, jadi marah, jadi ngambek. Betul? Iya atau iya? Iya. Kita mau ketika kita berdoa menjawab seperti yang kita mau. Kita lupa Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita Yesus Tuhan yang tidak terbatas. Otak kita, pikiran kita terbatas. Dia melihat jauh ke depan. Kalau kita nggak bisa melihat di belakang tembok ini ada apa Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Tuhan tahu di belakang tembok ini ada apa. Kalau kita berdiri di pantai, kita hanya melihat pantai itu, laut itu sebesar itu luasnya. Padahal laut itu jauh ke sana, tapi kita nggak pernah lihat. Makanya yang keempat Bapak Ibu pegang, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kalau sampai pagi ini ada doa-doa kita yang belum dijawab Tuhan, ingat, bukan berarti Tuhan budak. Kita perlu teriak-teriak, Tuhan, lu denger gak sih? Gua ini udah menderita, udah sengsara. Yakinkan diri kita, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. 2, 3, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Oke, klik. 3 prinsip Tuhan menjawab doa kita. Gak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kita gak pulang sampai sore saudara. Ya nanti Pak Kamtu udah pulang, kita belum pulang-pulang. Poin yang pertama, baca 2, 3 yang merah. Tuhan menjawab kebutuhan bukan keinginan. Kenapa kebutuhan bukan keinginan? Ayo, sayap kiri. Pas. Ditanya begini, loading semua. Oma mau jawab? Oke, pas juga. Oke lah, makasih Oma. Kamsia. Anak muda, ada ibu-ibu di sini. Lagi loading. Lagi doa juga. Keinginan banyak, betul Oma. Yang sini? Apa? Nggak ada batasnya, nggak ada puasnya Pak. Ini kebenaran yang pertama, prinsip yang pertama yang kita perlu jawab, bahwa Tuhan menjawab kebutuhan. Katakan 2, 3, Tuhan menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan kita Bapak Ibu nggak pernah ada cukupnya, nggak pernah puasnya. Bilang kanan kiri, ya atau ya? Dikasih gaji 5 juta, bersyukur nggak? Bersyukur nggak? Berapa lama bersyukurnya? Sehari itu kata ibu kamu. Tuhan 5 juta tiap bulan. Kapan kayanya? Dikasih 10 juta, bersyukur? Berapa lama? 2 hari. Makin kurang ajar kelihatannya. Dikasih 30 juta, bersyukur
Seminggu kata Panang. 100 juta. Berapa lama? 2 minggu. Waduh makin parah ini kayaknya nih. Udahlah, jangan tanya lagi dah. Artinya Bapak Ibu, kita nggak pernah berkata Tuhan cukup, enough. Kita selalu berkata more. Dengar dengan baik Bapak Ibu. Sebenarnya ketika Tuhan berkati kita, dengar dengan baik. Ketika Tuhan berkati kita, artinya Tuhan mau kita menjadi saluran berkat. Keren nih. Ini hikmat Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan berkati kita, kita nggak pernah puas. Jadi lautan mati, nampung terima aja. Akhirnya hidup kita jadi busuk. Jadi bau. Lain lautan mati yang ada di Israel, yang kita suka ngapung, berenang kan, yang nggak bisa juga pasti bisa berenang, ngambang dia, kayak pelampung. Itu beda, itu pun juga bahaya Bapak Ibu. Karena apa? 70% kadar garamnya. Kalau kena mata bisa buta, masuk ke telinga bisa budak. Jadi ketika Tuhan berkati kita, jangan lupa hidup kita harus semakin jadi berkat, memberkati banyak orang. Halo? Amin? Jangan dikepel aja. Udah masuk rekening, udah diem-diem aja, belaga bego. Bilang kanan kiri, gua kenal tuh orangnya tuh. Bagus, ada yang manifestasi. Kecenderungan kita manusia itu tidak bisa berkata Tuhan terima kasih. Aku bersyukur. Makanya pagi ini Tuhan melatih kita, dia mau menjawab kebutuhan kita. Makanya ketika saya berdoa Tuhan dalam nama Yesus, email 2022 yang ada kok bisa berubah tiba-tiba hilang. Saya punya email bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Kenapa begini modelnya sampai sekarang? Bapak Ibu boleh buka handphone saya. Itu email 2022. 23-nya kemana? Nggak tahu. 24-nya nggak ada. 2025-nya nggak ada. Tapi dimulai ketika saya berdoa, ada mujizat PPT itu timbul. Saya panggil anak lu, Grace. Dia bangun pagi-pagi, Dek, kamu lihat ini, Dek. Ini mujizat Tuhan pagi-pagi terjadi. Kenapa saya butuh kirim PPT ke gereja ini? Jadi kalau kita butuh, percaya, Tuhan pasti kasih. Dan Tuhan pasti beri. Amin. Yuk, baca Yakobus 4 ayat 3. 2, 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu. Udah dikasih gaji setengah M, 500 juta. Kita masih berkata Tuhan kurang. Kapan bisa beli speedboat? Kapan beli bisa jet? Bapak Ibu tahu, makin kaya, makin sukses, kebutuhan kita itu, keinginan kita makin tinggi. Iya atau iya? Iya. Nyatanya gaji 5 juta kita hidup bahagia aja kok. Kenapa sekarang gaji 50 juta kita jadi berantem ribut suami istri? Itu something happen. Pasti dia nggak beres Bapak Ibu. Jadi bersama kebutuhan itu Tuhan yang jawab, bukan keinginan. Katakan 2, 3, kebutuhan, bukan keinginan. Amin. Yuk kita lihat ayatnya. Yuk klik. Ya, 1 Samuel 1 ayat 6. Tetapi madunya, itu sepenina, selalu menyakiti hatinya. Selalu. Berarti tidak pernah tidak. Selalu. Katakan selalu. Menyakiti hatinya supaya apa? Si anak gusar. Supaya anak jadi risau. Jadi sakit hati, jadi kecewa. Karena Tuhan menutup kandungannya. Jadi Elkana punya istri sah, istri pertama. Namanya Hana. Tapi Elkana nakal.
Di sini ada laki-laki nakal? Enggak ada. Enggak ada yang tahu. Enggak ngaku. Dia punya madu, namanya Penina. Nah, Penina ini madunya saudara punya anak. Nah, zaman waktu itu, kalau tidak punya anak seorang perempuan yang udah menikah, itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat memalukan. Zaman sekarang, gak punya anak, it's okay, no problem. Tapi tetap kalau ke undangan ditanya mulu. Betul atau betul? Udah berapa lama menikah? Baru 3 tahun. Belum ada nih. Ada nasi. Perut orang digosok-gosok. Ya kan, yang belum menikah ditanya kapan menikah. Betul Bapak Ibu? Kok pacaran mulu, kapan kawinnya? Ya udah kawin, kapan punya anaknya? Yang punya anak, kapan punya cucu? Yang punya cucu kapan? Matinya. Itu kurang ajar Bapak Ibu. Masih hidup lu? Kurang ajar. Nah, jadi Bapak Ibu buat Hana itu sangat menyakitkan hatinya. Tapi Tuhan kita tidak pernah mempermalukan kita. Setuju? Amin? Yuk kita lihat ayatnya. 1 Samuel pasal 2. Ya, ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana. Menjawab kebutuhan Hana. Amin. Sehingga Hana mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Hana berdoa sungguh-sungguh, dia berkata, Tuhan kalau Engkau berikan aku anak, aku akan persembahkan anakku Samuel sebagai nazirnya Allah, sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Kurang bagus. Oh udah, ya makasih kawan. Iya, diberkati ya. Udah menikah belum? Belum? Oh cepet, belum. Dia tahu saya bawa 2 gadis anak lu, cakep-cakep lagi. Halo sayang. Pendeta bisa aja promosi, enggak promosi, dikasih tahu. Karena udah banyak yang antri. Lanjut lagi kemarin, nanti hilang arah ini Bapak Ibu. Jadi Hana berdoa, kegedean lagi. Jadi Hana berdoa sungguh-sungguh supaya dia punya anak. Tuhan tidak pernah mempermalukan. Ingat Bapak Ibu. Amin. Dia jawab, aku persembahkan ini anakku, Samuel. Padahal dia mandul. Tapi bisa punya anak jadi berapa? Semua berapa jadinya? 6. Sama Samuel kan. Bisa gitu gak sih? Sorry Bapak Ibu, jangan marah. Ini pendeta kurang aja deh kalau ngomong sekate-kate. Jadi 6. Bapak Ibu tahu waktu saya menikah dengan istri, halo sayang. Dokter bilang kandungan istri saya terbalik. Kandungan terbalik. Saya kan awam. Tapi kan Tuhan tahu, amin. Kita butuh anak. Akhirnya dapat 3. Yang pertama memang meninggal. 97. Ya. Nah ini yang besar, yang kecil saudara. Dokter bingung, kok bisa hamil? Bisa lah, orang dia punya suami. Orang yang gak punya suaminya banyak hamil. Ditanya, sama siapa? Nggak tahu Pak. Sama siapa? Nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Kebanyakan. Nah ini bahaya saudara. Itu di sana. Jadi Tuhan menjawab kebutuhan kita. Jadi percaya Bapak Ibu, kalau kita butuh, Dia pasti kasih. Dia pasti beri. Amin. Oke, kita lihat lagi ayatnya.
Yang kedua, ya, Tuhan melihat iman kita. Matius 17 ayat 20. Yesus berkata kepada mereka, siapa itu mereka? Murid-murid Yesus, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu udah berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu, dengar dengan baik. Ini ayat saya sudah baca dari 35 tahun yang lalu waktu saya jadi pendeta. Ya, saya jadi hamba Tuhan 35 tahun, jadi baru. Saya pikir ini ayat sebuah kiasan. Ternyata Bapak Ibu, waktu saya bolak-balik ke Israel, ke Mesir, bawa tur. Ya, ini bukannya promosi tapi pengumuman. 1 September saya berangkat lagi ke Israel. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut boleh. Barang pendeta style komedi. Waktu saya ada di Mesir, di Kairo, Bapak Ibu, ternyata ayat ini bukan ayat kiasan, tapi ini ayat benar-benar terjadi. Katakan amin. Amin. Nah, waktu itu mereka ditantang oleh penguasa di situ, buktikan Tuhan kamu, Yesus kami itu hidup dan berkuasa. Orang Kristen waktu itu berdoa sungguh-sungguh. Ingat Bapak Ibu passwordnya, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Katakan amin. Amin. Dia berdoa sungguh-sungguh, dan terjadi mujizat. Apa yang terjadi mujizat? Sudah tahu gunung Mokatam yang begitu besarnya bisa bergerak, bergeser sejauh 3 kilometer. Tepuk tangannya mana? Hanya begini aja. Amin. Terpesona. Itu sudah tahu itu gunung 3 km bergerak dari timur ke barat pindah, saudara. Itu membuat para penguasa tidak jadi membumi hanguskan orang-orang Kristen yang ada di Mesir. Sekarang mereka berkembang biak di sana. Namanya apa? Kristen Koptik. Makanya lihat saudara, kalau saudara pernah pergi ke Israel, Panang pernah ke sana ya, saya lihat ada di Facebooknya, lihat Panang di situ, di sininya ada lambang salib. Itu ciri tanda Kristen Koptik. Dan mereka menjadi tour guide untuk di Mesir. Dia menjelaskan sejarah-sejarah yang ada. Keluar lagi. Sudah. Namamu siapa? Iya. Iya. Udah. Memang putra kami yang pertama yang meninggal 97 itu namanya Christian. Ya. Nah saudara, jadi cerita ayat ini bukan sebuah kiasan, dan ini benar-benar terjadi. Katakan terjadi. Amin. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung masalah hidup, percaya ketika kita berdoa sungguh-sungguh dengan iman. Ingat 4 kebenaran. Yang pertama, Tuhan menjawab doa kita, ya. Yang kedua, tunggu. Yang ketiga, tidak. Yang keempat, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Prinsip yang pertama, saudara, Tuhan menjawab Tuhan bukan keinginan. Yang kedua, Tuhan melihat iman kita. Nah, ini semua cerita, saudara. 2012 saya punya istri, nah ini ya yang beb saya, kena stroke 2012. Itu masuk pernikahan kami yang ke-16 tahun. Ya. Pernikahan 16 tahun itu pernikahan yang masih muda, masih seumur jagung, masih sedang lucu-lucunya.
yang sering banyak main drama, drakor, drama Korea. Kulihat wajahmu, kau lihat wajahku, apa lu lihat-lihat gua? Saya berdoa begini sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau pakai saya menyembuhkan orang yang sakit, berbagai macam yang sakit, hanya orang mati yang saya doakan belum pernah bangkit. Tapi saya percaya satu waktu pasti bangkit, amin. Tapi yang mati, mati. Yang hidup jadi mati, banyak saudara. Makanya banyak bilang begini sama saya di gereja. Kalau pendeta memang doa terakhir, itu hati-hati. Pasti lewat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan bikin mujizat. Saya nggak minta apa-apa. Saya minta dalam nama Yesus, istri saya sembuh dari stroke-nya. Sampai sekarang Bapak Ibu tahu, saya punya istri bukan sembuh, malah stroke kedua. S1 tamat, S2 stroke kedua. 2012 stroke pertama, 2019 saya pas ada di Mesir. Bawa tur 2019 sebelum Covid, dia kena stroke yang kedua. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak menjawab doa kita? Apakah kita kurang iman? Jawabannya tidak. Bisa bilang amin? Dia memberi yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan kita, Bapa kita di surga adalah Bapa yang baik. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita mau. Yang penting apa? Kita percaya sama Dia. Ada banyak hal Bapak Ibu yang terjadi dalam hidup ini kita nggak pernah tahu. Ini contoh Bapak Ibu. Pas saya waktu itu ada di Belitung, khotbah di GBI, saudara. Hari Minggu, teman saya langsung WA. Pak Pendeta, dia bilang, udah dengar belum berita? Saya bilang, belum. Berita apa? Berita duka. Siapa yang meninggal? Disebutin si A. Jantung saya berdebar. Kenapa? Karena ini suaminya meninggal dan istrinya adalah anak rohani saya yang saya bina dari sejak remaja. Ceritanya singkat, sangat terlalu singkat. Minggu itu, minggu pertama, minggu perjamuan kudus di 2 Desember. Ya, 1 Desember bukan 2 Desember. Suaminya bilang begini sama istrinya, yang ayo kita bangun. Kita semangat ke gereja. Saya pakai das, pakai dasi. Kita jamu tamu. Dan dia juga perjamuan kudus. Hari itu gak ada rasa apa-apa. Dia nyambut tamu. Tapi waktu dia nyambut tamu, dia rasa begini. Kok saya agak pusing, kata dia. Istri bilang, ya udah kamu ke mobil aja istirahat sebentar. Ya. Jadi dari gereja pintu depan itu ke mobil dia kan nggak jauh karena dia yang pertama hadir saudara. Dia duduk di situ. Nggak lama dia balik lagi nyambut tamu. Ada temannya pria yang kasih info ke saya. Dia bilang begini, Pak, mau bubur nggak? Itu pria diem, mulai biru. Nah itu temannya pria kasih tahu istrinya balik. Suaminya sudah meninggal. Istrinya teriak. Gak terima. Kenapa? Kok bisa begini kejadiannya? Belum lama papanya meninggal. Saya pulang dari Belitung, khotbah langsung masuk datang ke rumah duka. Dia nangis. Sejadi-jadinya. Saya diamkan. Saya gak ngomong apa-apa. Nah baru 2 minggu yang lalu nggak salah, dia ketemu sama saya bilang sama dia, ada banyak hal dalam hidup ini kita nggak pernah mengerti kenapa terjadi. Bapak Ibu setuju nggak kira-kira? Amin. Tiba-tiba dari kaya jadi miskin, sehat tiba-tiba jadi mati. Saya punya mertua, ya dibilang tua sekali enggak lah. Di sini beberapa jemaat yang senior, saya nggak bilang tua, yang senior pasti tahu sama mertua saya. Habis operasi, sehat gak apa-apa. Yang besuk gasnya grogol. Teman-teman kaum pria, kaum ibunya. Ya kan, mereka bercanda ketawa. Saya punya mertua lagi kesedek, lagi ketawa kesedek, mati. Coba. Saking bahagianya kesedek mati. Jadi saudara tahu, kehidupan ini kita gak pernah tahu. Setuju Bapak Ibu? Jangan bilang kok cepat amat mati. Loh, kematian itu begitu kilat.
Dan saya bilang kepada perempuan itu, anak rohani saya, ada banyak hal kita nggak mengerti kenapa terjadi, tapi satu hal yang Tuhan mau. Bunyi apa tuh? Nggak sopan ya, gue belum selesai khotbah, udah bunyi aja, heran. Ada banyak hal terjadi kita nggak mengerti, tapi satu hal yang kita pahami, Dia Bapa yang baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jadi kalau hari-hari ini doamu belum dijawab Tuhan, jangan menyerah, jangan pesimis, jangan berkata Tuhan apakah aku kurang iman? Enggak. Dia selalu memberikan terbaik buat kita. Amin. Yuk lanjut. Ini saudara yang kita perlu kerjakan. Roma 10:17. Baca semua, 2, 3. Jadi iman timbul dari dan pendengaran oleh firman Kristus. Supaya iman kita kuat, iman kita kokoh, iman kita kuat dan sehat. Jadi bukan hanya sehatnya rohani, tapi jasmani juga perlu sehat. Makanya zaman COVID harus iman dan imun. Betul Bapak Ibu? Ya, imannya kuat, imunnya nggak kuat, mati juga. Imunnya kuat, imannya nggak kuat, mati juga. Iman kuat, imun kuat juga mati. Kalau Tuhan panggil, amin. Kok bilang mati? Kayaknya takut semua sih. Bapak Ibu, saya pernah khotbah di sebuah gereja. Saya nggak sebut nama gereja apalah. Itu memang gereja, dalam tanda kutip gereja senior lah, gereja-gereja tua. Ya, jadi cara ibadah juga masih kelihatan ini kental. Ini banget lah. Yang ada juga banyak kan memang orang-orang tua. Nah, minggu pagi itu jam 7 ibadah, tema khotbah saya mengerikan. Tahu Bapak Ibu judulnya apa? Mati itu untung. Saya bilang amin, nggak ada yang amin tuh loh. Melotot semua. Lah, gembalanya 82 tahun. Dia bilang ini pendeta kurang ajar. Tapi waktu saya jelaskan tentang kematian, mereka baru tepuk tangan, baru bersuka cita. Kadang-kadang Bapak Ibu kita nggak mengerti apa yang firman katakan, kita langsung negatif. Nah, supaya iman kita ini kuat, iman kita kokoh, nggak tergoncangkan, sekalipun doa kita belum dijawab Tuhan, kita tetap percaya dan berkata Dia Bapa yang baik bagi kita. Amin. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa menggoncangkan iman saya. Karena apa? Saya percaya hanya Yesus Kristus Tuhan. Jawaban pasti dalam hidup kita. Tepuk tangan buat kita. Kalau kita nggak punya iman yang kokoh, baca firman. Baca firman. Amin. Iya, jangan nonton sinetron. Sinetron mengerikan. Temanya aja apa? Kutunggu jandamu Allah. Bapak Ibu, sorry. Saya nggak nyinggung, sorry kalau yang janda. Saya nggak punya tujuan. Saya pernah dikomplain, habis khotbah saya ditegur. Pak, jangan khotbah tentang janda mulu Pak. Kenapa? Di gereja kan baik janda. Aduh Tuhan Yesus, saya bilang saya nggak menyinggung, saya nggak tahu. Jadi saya bilang sorry kalau ada yang janda. Saya nggak punya tujuan untuk A, B, enggak, sorry. Kadang-kadang saya mesti ngomong minta maaf, saya nggak punya tujuan. Katakan amin. Artinya begini Bapak Ibu, anak Tuhan kok seleranya kok apa ya? Apa nih? Jadi saya suka salah ngomongnya, susah nih. Hah? Ya, kutunggu dudamu. Duren, duda keren. Kalau keren, kalau kagak. Waktu pacaran ngapel mobilnya ganti-ganti terus. Ya kan? Waktu menikah mobilnya nggak ada. Kenapa? Ternyata itu mobil showroom. Dia hanya pegawai yang jual beli mobil. Nah ini bahaya saudara. Ya, jadi kita harus baca firman. Katakan 2, 3, baca Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku tinggalkan. Bagaimana lakukan kalau baca firman-Nya tidak? Baca firman pakai sistem tunjuk. Ini buku Alkitab nih. Dalam nama Yesus buka, ditunjuk,
maka matilah Musa, maka gantung dirilah Yudas. Ini bahaya. Alkitab bukan buku nujum. Bukan dibaca dari Kejadian sampai kitab Wahyu, dipikirkan, direnungkan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Dunia ini gelap. Kita berjalan melangkah, firman itu menuntun kita. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Amin. Tanpa Tuhan menuntun kita, memimpin kita, kita gak mungkin kuat sanggup menjalani hari-hari ini. Tapi kalau kita baca firman, hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita izinkan firman yang mengontrol, yang mengendalikan. Apapun terjadi, kita gak pernah khawatir, gak pernah takut, gak pernah cemas. Passwordnya, Dia Bapa yang baik. Dia tidak pernah mempermalukan hidup kita. Gak apa-apa, masih latihan. Amin. Nanti di rumah latihan tepuk tangan. Tuhan menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, Tuhan melihat iman kita. Punya iman yang kokoh. Oke, poin yang terakhir. Tuhan melihat hati kita. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat dan akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Lihat saudara, kalau kita mau persembahkan, hati kita mau datang kepada Tuhan, hati kita tuh mesti beres, katakan beres. Jangan sampai hati kita penuh luka, kebencian, kemarahan. Nanti doanya apa? Tuhan, kutuki orang itu, bikin dia mati. Lah ini repot saudara. Jangankan jawab, dengar aja Tuhan gak mau. Kenapa? Doanya jahat. Sekalipun orang berbuat jahat sama kita, kita berkata Tuhan, buat orang itu bertobat. Amin. Tapi Tuhan, uang saya miliaran. Ya, karena waktu saudara saya gak bisa cerita panjang lebar. Saya punya teman ditipu 5M. Banyak loh saudara. 5M kalau dibelikan garam, waduh, darah tinggi. Jadi dia bisnis modal 5M dikasih ke temannya. Bukan teman biasa, sahabat. Dari kecil diciak, keklang, dicekek hilang. Enggak taunya temannya masuk penjara. Karena apa? Buat penipuan. Waktu temannya di penjara, Tuhan bilang sama teman saya, kunjungi dia, besuk dia. Mau Bapak Ibu? Mau gua bunuh dia. Tapi dia taat saudara. Dia taat. Dia pergi keluar kota, naik pesawat. Biaya sendiri. Sampai sana Tuhan bilang, kasih dia nasi padang. Mau dibeliin? Makin sakit tuh hati. Udah pakai pesawat, pakai ongkos, naik taksi, ya kan? Beli nasi padang. Kasih ayam, kurang. Tambah daging, kurang. Pakai berkel, kurang tambah lagi. Wih lah banyak amat Tuhan. Teman saya taat saudara. Waktu dia nyampe di besuk, temannya menangis. Temannya bilang apa? Gue udah nipu lu 5M. Kok lu masih baik sama gue? Kok lu masih kunjungin gue? Bahkan selesai sebelum pulang, teman saya doain dia. Nangis sahabatnya. Sekali besuk, belum terjadi mujizat. 2 kali besuk, mulai ada tanda-tanda mujizat. Temannya bilang sama teman saya, gue punya apartemen di Jakarta, di luar kota. Ada 2. Satu apartemennya 2,5 M. Dua-duanya lu ambil buat bayar itu. Nanti bini gue datang kemari ngasih 1 M. Jadi berapa? Jadi 6 M.
Untung atau rugi? Untung atau rugi? Mau besuk? Mau besuk? Hehehe. Tadi oga, nggak mau. Mana? Akid. Ku tak dapat jalan sendiri. Kita pikiran terbatas, Tuhan gak terbatas. Ada banyak hal yang terjadi, hari-hari mau kita menderita sengsara. Jangan berontak sama Tuhan. Taat sama Tuhan. 35 tahun saya jadi pendeta, hidup tanpa gaji. Tuhan tuntun, Tuhan pelihara. Begitu ajaib dan luar biasanya. Amin. Tuhan melihat hati kita. Makanya pagi ini Bapak Ibu, apa yang gak beres hati kita? Penuh kebencian, penuh sakit hati, penuh luka, iri hati, dendam, kemarahan. Sembuhkan itu saudara, bebaskan. Kalau gak beres percuma Bapak Ibu berdoa. Kau doa puasa, kau bahasa roh, kau tengkang-tengking. Dari kurasa-rasa sampai kuraba-raba. Sandal lama, sandal baru. Alah, sombong amat. Nggak ada artinya Bapak Ibu. Tuhan melihat hati kita. Datang sama Tuhan dengan tangan yang bersih. Coba lihat ayat yang terakhir. Ya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk, tetapi ia merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu yang segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga tidak mendengar ialah segala doa. Ya, kejahatan itu adalah hati kita. Dosa itu pemberontakan kita sudah pada Tuhan. Dosa itu dalam bahasa asli yang menggunakan kata hamartia. Apa itu hamartia? Kehilangan arah, kehilangan tujuan, kehilangan sasaran. Hari-hari ini saudara tahu manusia banyak gagal fokus dalam hidup ini. Yang dipikirkan pagi, siang, sore, malam, bagaimana saya semakin kaya. Iya atau iya? Jujur. Semakin banyak duit, jadi antocian. Sebabnya dunia berkata gini, kalau lu gak punya duit, lu gak dianggap orang. Tapi kalau lu kaya, lu banyak duit, lu dihargai orang. Kata siapa? Pikiran dunia masuk dalam pikiran kita. Akhirnya kita gagal fokus. Yang benar Bapak Ibu, mari kita bawa hidup kita semakin hari serupa dengan Kristus. Ini kalau nggak tepuk tangan kaku nih begini nih. Bagus tepuk tangan. Itu anak saya yang mulai saudara. Kalau nggak begini terus nih. Sampai Pak Kamtu datang begini nih. Amin. Apa yang amin? Hidup serupa Kristus. Tepuk tangan lagi buat kita. Karena dosa jadi kita kehilangan arah, kehilangan fokus, gagal fokus. Orang benar tidak cari berkat, orang benar cari sumber berkat. Makasih Bu. Dia mulai ngerti saudara. Yang lain masih hehehe. Masih tunggu apa-apa. Mau tepuk tangan begini nih. Iya tepuk tangan aja. Ngapain mesti lihat orang gini-gini? Pak, gue malu sendirian Pak. Ada batuk. Jadi saudara pagi ini berdoa sesuai firman Tuhan. Yuk pemusik boleh ke depan. Saya senang nih pemusiknya semua dengar firman. Ada banyak gereja saya tegur saudara. Karena pemusiknya nggak dengar firman. Ini bagus semua duduk di ke bawah. Ngapain bercanda, ngapain ngopi, ngapain makan bakmi. Saya bilang kalau makan bakmi nanti tungguin saya. Iya dong, masa gue khotbah makan bakmi gak sopan saya bilang. Pagi nih Bapak Ibu, yuk kita semua berdiri datang sama Tuhan. Kita belajar bagaimana berdoa sesuai firman Tuhan. Yang pertama Tuhan menjawab kebutuhan. Prinsip. Yang kedua, Tuhan melihat iman kita. Berapa yakinnya kita.
Yang ketiga, Tuhan melihat hati kita. Beres gak hati kita? Kalau engkau mau mengalami hari-harimu penuh dengan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, yuk yakinkan dirimu Dia adalah Tuhan Bapa yang baik. Dia selalu menjawab doa kita. Yang terbaik Dia berikan buat kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Yuk semua tutup mata, angkat tanganmu. Hidupku menggenapi firman. Mari bebaskan hatimu, rohmu menyembah Dia. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan dengan iman, hidupku